Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 12 ayat 1 sampai 11. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada kamu." Sejumlah besar orang Yahudi mendengar bahwa Yesus ada di sana, dan mereka datang bukan hanya karena Yesus, melainkan juga untuk melihat Lazarus yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati. Lalu imam-imam kepala bermufakat untuk membunuh Lazarus juga, sebab karena dia banyak orang Yahudi meninggalkan mereka dan percaya kepada Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Saudara-saudari, Yesus menghasilkan salah satu mujizat yang paling meyakinkan, yakni sebuah tanda pasti bahwa Allah mengutusnya. Yesus membangkitkan seseorang dari kematian. Imam-imam kepala tidak dapat menyangkal hal ini. Perbuatan itu tidak dilakukan di Betania, tepat di luar Yerusalem. Lazarus juga ada di sana. Siapapun yang ingin melihat dapat melakukan perjalanan jarak pendek dari Yerusalem melewati Bukit Zaitun dan mengunjungi Yesus dan Lazarus. Saudara-saudari, imam-imam kepala bukannya menyerah dan menerima Yesus sebagai Mesias, malah mereka menolaknya. Penolakan mereka terhadap Yesus bersifat final. Mereka seharusnya dapat melihat bahwa mujizat Yesus adalah tindakan kuasa ilahi Allah, tetapi mereka menolak untuk menerimanya. Mereka tidak dapat memikirkan cara untuk meyakinkan orang bahwa Yesus bukan Mesias, kecuali dengan membunuh Yesus dan Lazarus. Saudara-saudari, logikanya, jika ada yang mau menerima Yesus sebagai Mesias, haruslah persetujuan imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan orang-orang Farisi. Mereka lah yang paling mengetahui kitab suci. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya mencari Mesias. Sekarang mereka seharusnya menyadari bahwa Yesus sedang melakukan segala sesuatu yang seharusnya dilakukan oleh Mesias. Namun dengan sedikit pengecualian, Nikodemus, Yusuf dari Arimatea, mereka gagal untuk mengakuinya sebagai Mesias. Saudara-saudari, jalan Tuhan bukanlah jalan kita. Rencana dan tindakan Tuhan tetap tak tertembus oleh pikiran rasionalistik yang menuntut bukti ilmiah, bahkan di alam spiritual. Ketegaran hati membuat kita melihat perbuatan baik orang lain sebagai kejahatan. Saudara-saudari, apakah kita berusaha menyelaraskan pikiran dan hati kita dengan jalan Tuhan? Atau apakah kita menuntut alasan darinya? Seringkali salib dalam hidup kita tidaklah masuk akal. Masalah orang Farisi adalah kesombongan mereka. Mereka pikir mereka sudah memikirkan semuanya. Mereka pikir bahwa Yesus tidak mungkin menjadi Mesias. Yesus tidak memenuhi harapan mereka, dan mereka tidak siap untuk berubah, untuk memeriksa diri mereka sendiri, melihat apakah mereka mungkin salah. Mereka begitu yakin bahwa mereka telah mengetahui semuanya, sehingga mereka mengabaikan semua yang Yesus lakukan untuk menggenapi kitab suci.
Mereka bahkan mengabaikan bahwa Yesus telah membangkitkan Lazarus dari kematian. Mereka mencengkram alasan lemah apapun untuk mendiskreditkan Yesus. Seandainya orang ini seorang nabi, dia akan tahu wanita macam apa yang menyentuhnya. Cari dan kamu akan melihat bahwa tidak ada nabi yang hadir dari Galilea. Tuhan tidak sesuai dengan rencana dan ide kita. Tuhan mengharapkan kita untuk menyesuaikan diri dengannya. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayati